Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Azalia Putri dari kelas SF211B. Yang saya hormati Ibu Alifa Sabrina selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari nilai dari data validitas dan reliabilitas yang sudah terekap dalam bentuk Excel dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Nah, di sini sudah ada data dalam bentuk Excel. Di sini ada 80 responden ya dengan 25 pertanyaan. Langkah pertama itu kita blok semua, tapi respondennya nggak usah diblok ya. Diklik aja sampai total, sampai bawah. Lalu klik Ctrl C, lalu kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, terus klik Ctrl V untuk nyalin data yang udah tadi ada di Excel yang udah kita Ctrl C. Agak lama ya. Nah, ini kan datanya udah keluar semua nih. Terus habis itu klik variable view, terus di rename. Jadi P1 sampai P25. P itu maksudnya pertanyaan ke-1, pertanyaan kedua, seterusnya P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, dan terakhir P25. Nah, terus yang variasi ke-26 ininya di-rename menjadi total. Setelah keseluruhan datanya. Terus ini desimalnya diubah jadi 0 semua. Sampai total juga diubah jadi 0 ya. Untuk desimal ini melambangkan 2 angka di belakang koma. Terus kita ke data view. Nah, ini kan udah keubah, udah beda dari yang tadi. Terus klik analyze, klik correlate, klik bivariate untuk cari uji validitasnya. Nah, terus ini kan udah ada P1 sampai dengan total itu di blok semuanya sampai bawah. Terus kita pindahin dia ke kanan. Terus itu kita klik OK. Nah, ini correlationsnya udah keluar ya di output SPSS-nya. Selanjutnya diklik copy, lalu kita paste ke Excel untuk mencari data yang valid dan yang tidak valid. Nah, ini bikin di lembar baru ya. Terus Ctrl V. Habis itu di blok dari P1 sampai P25. Total nggak usah ikut di blok. Klik kanan, klik hide. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan mana data yang valid dan yang tidak valid. Ini fokus di tabel kedua ya. Pokoknya data yang nggak valid itu adalah data yang nilai lebih besar dari 0,050. Oke, ini P1. P1 ini kurang dari 0,050, berarti P1 valid ya. P2 valid, P3 nggak valid, P4 valid, P5 valid, P6 valid, P7 valid, P8 valid, P9 valid, P10 valid, P11 nggak valid ya karena dia nilainya lebih dari 0,050. P12 valid, P13 juga nggak valid, P14 nggak valid, P15 valid, P16 valid, P17
valid ya, P18 nggak valid karena dia nilainya 0,054 itu udah lebih dari 0,050. P19 valid, P20 valid, P21 valid, P22 valid, P23 valid, P24 valid, P25 valid. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau yang nggak valid itu P3, terus P11, P13, P14, sama P18. Jadi ada 5 pertanyaan yang nggak valid. Nah, dari data yang nggak valid dan yang valid tadi, lanjut kita untuk menentukan uji reliabilitasnya. Pertama itu klik Analyze, lalu klik Scale, terus klik Reliability Analyze. Nah, ini diblok dulu semuanya, kecuali total ya. Terus pindahin ke kanan. Nah, tadi kan yang nggak valid itu P3. Jadi P3 nggak ikut, pindahin ke kiri. Terus P11 juga nggak valid ya. Jadi dia nggak ikut, pindah ke kiri. P13 juga nggak valid, pindah ke kiri. P14 juga nggak valid, pindah ke kiri. P18 juga dia nggak valid, jadi dia nggak ikut. Terus pindahin. Nah, di yang kiri ini adalah nilai pertanyaan yang nggak valid. Terus yang kanan ini yang udah fix yang tadi valid, yang nilainya itu lebih dari kurang dari 0,050. Lalu klik OK. Nah, di sini udah keluar ya untuk menentukan apakah data yang tadi itu reliable atau enggak. Nah, menurut Ghazali itu, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan reliable apabila memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,60. Nah, di sini kan Cronbach alpha-nya itu 0,747. Berarti dia reliable ya, karena nilai di sini 0,747 itu lebih dari 0,60. Sesuai dengan Ghazali, karena suatu variabel dapat dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Jadi dapat disimpulkan data yang sudah direkap dalam Excel tadi itu valid dan reliable. Nah, di sini total respondennya juga sesuai ya, 80 responden, terus juga 100%. Tapi untuk jumlah pertanyaannya jadi berkurang, jadi 20, karena kan tadi ada 5 pertanyaan yang gak valid. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai penjelasan dari saya dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.